Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi Spesial Idul Adha. Saudara, penjual hewan kurban di kota Surabaya laris diburu pembeli. Bermodalkan ponsel, pembeli bisa mendapatkan informasi spesifikasi hewan kurban tanpa harus datang ke kandang. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Cilmi Adriantovani dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, jadi kalau biasanya untuk berbelanja atau membeli hewan kurban, masyarakat harus datang ke kandang. Nah, sekarang ini dengan berbagai inovasi, hanya cukup duduk di atas sofa, buka handphone, pencet-pencet, hewan kurban yang ada di sini bisa datang ke tempat yang Anda inginkan. Karena ada berbagai macam inovasi yang sudah dilakukan, salah satunya adalah penjualan via live streaming. Seperti yang dilakukan Mbak di belakang saya. Mbak, siapa namanya Mbak? Perkenalkan, saya Syaira Aindia Natasha. Mbak, panggilannya siapa dong? Syaira. Mbak Syaira, ini tadi live dari jam berapakah? Dari pagi, kita sudah live dari pagi sampai siang ini. Ramai nggak Mbak yang beli? Alhamdulillah penjualannya sangat meningkat. Ya, apa yang paling ramai, paling banyak dibeli? Paling banyak dibeli itu ada sapi, dan kalau jarang itu ya kambing sih. Kambing itu juga banyak dicari. Apa sih Mbak biasanya ditanya kalau pas waktu lagi live streaming? Waktu live streaming itu banyak kan tanya harga, tanya alamat kandang, tanya jenis-jenis hewannya gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Berapa nih viewersnya? Banyak ya? Banyak banget, Mantap. Kak. Oke. Terima kasih ya Mbak ya. Boleh dilanjut aktivitas nge-live-nya. Saya kira wajah kita akan muncul di situ, tapi ternyata cuman wajah kambing atau wajah sapinya aja yang muncul di situ karena hostnya di belakangnya. Nah, untuk lebih lengkap lagi kita akan bertanya-tanya dengan pedagang dari hewan kurban yang ada di Kota Surabaya. Ada Pak Paundra di sini. Ingin tahu Pak Paundra mulai jual hewan kurban secara langsung atau lewat streaming, Pak? Jadi untuk tahun ini kami memberikan inovasi untuk berbelanja hewan kurban cukup di rumah saja. Makanya kita setiap hari itu kita live TikTok streaming setiap hari. Jadi di situ bisa kita jelaskan, kita spilkan jenis hewan kurban kami dan harga-harga kami. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal ngeklik dan tinggal WA kami, dan sapi dan kambing pun bisa langsung terkirim di rumah Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Oke, Pak, tapi kalau misalkan kenapa sih Pak akhirnya beralih dari penjualan berjualan langsung ke kemudian via streaming nih Pak? Kenapa? Apa pasarnya lebih besar di via streaming? Ya, jadi gini, kita handphone itu mungkin ini ya, istri kedua dari dari kita ya. Jadi setiap hari kita pasti bawa handphone, dan handphone itu sangat mempengaruhi pola konsumen yang ada di hewan kurban ini. Makanya kami beralih untuk selalu live streaming, dan peningkatan penjualan di tahun ini sangat meningkat. Bahkan dibilang 70% dari total penjualan kami adalah lewat live streaming, Bapak-bapak. Jadi alhamdulillah lewat media sosial ya, terutama lewat TikTok live streaming itu bisa meningkatkan penjualan di hewan kurban di tahun 2025. Tapi kalau misalkan orang-orang yang beli secara langsung nih, datang langsung ke sini, masih banyak nggak sih Pak? Masih, tapi polanya sekarang sudah turun karena kandang itu kan kurang bau, terus kurang enak. Jadi akhirnya orang itu hanya cukup lewat handphone mereka, jadi tinggal pesan, kirim transfer. Nah, itu untuk memudahkan bertransaksi di kandang kami. Paling jauh Pak, mungkin pengiriman kemana Pak kalau dari Kota Surabaya ini? Paling jauh kami kirim sampai Pasuruan, Mojokerto, sama Gresik. Ada jam-jam tertentu nggak sih Pak yang sekiranya mungkin biasanya viewersnya paling tinggi di jam-jam ini nih, biasanya gitu, gimana Pak? Ya, viewer paling tinggi kita selalu streaming di jam 7 malam setelah Isya sampai jam 10 malam. Itu viewernya sangat tinggi sekali, bisa sampai 1000 sampai 1500 viewer untuk live streaming tersebut. Transaksinya juga oke? Transaksinya juga oke. Transaksinya bisa hampir, kalau setiap hari bisa sampai 20 sampai 30 ekor lebih untuk transaksinya setiap hari. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sukses untuk dagangannya tahun ini. Streaming tadi dikatakan 400 hewan kurban, kambing dan juga sapi, 80% sudah terjual. Terima kasih banyak untuk waktunya bersama kami di Kompas TV. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Paundra bahwa memang untuk penjualan memang meskipun trennya lebih tinggi penjualan lewat streaming, lewat sosial media, namun untuk para pembeli yang ingin datang langsung ke sini memastikan bagaimana hewan kurban yang ingin dibeli juga masih banyak animo masyarakatnya. Seperti yang di belakang saya ini kayaknya ada bapak-bapak. Pak, siapa namanya Pak? Boleh gabung di sini sebentar Pak? Izin ya Pak. Dengan Pak siapa Pak namanya Pak? Dengan Pak Eko.
Pak Eko. Oke, siap. Pak Eko, izin sebentar Pak, lagi memantau-mantau hewan kurban yang ada di sini. Jadi Pak Eko, pilihannya apa nih Pak? Kambing atau sapi Pak? Saya lagi nyari sapi nih. Sapi apa, jenis apa Pak? Sapi yang jenis Madura. Sapi Madura. Yang range-nya sekitar budget 25 lah gitu. Pak Eko dari mana Pak? Dari Surabaya Timur. Oke. Pak, tadi setelah lihat hewan-hewan kurban yang ada di sini, kenapa Bapak memilih untuk datang langsung? Kan lewat streaming bisa nih Pak? Kalau saya melihat langsung itu kan bisa melihat fisiknya. Jadi benar nggak apa yang seperti yang saya ngelihat di streaming. Jadi bagaimana bentuk bobotnya biasanya kan berbeda. Ternyata memang benar-benar sama gitu. Tahun berikutnya nanti akan belinya lewat streaming aja atau tetap mending datang aja langsung ke sini? Pertama saya lihat di streaming dulu, kemudian saya lihat langsung ke sini itu. Saya bandingkan gitu. Mana kelihatannya cocok, yang cocok, saya pilih-pilih gitu. Jadi survei dulu ya Pak ya? Survei, ya. Oke. Biasanya kalau sudah survei sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Baik, terima kasih Pak. Boleh silakan dilanjutkan lagi belanjanya Pak. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Seperti yang tadi disampaikan bahwa memang beberapa tahun terakhir ini penjualan lewat streaming menjadi primadona di sejumlah daerah yang ada di Indonesia, termasuk di kota Surabaya. Jadi kalau perbandingannya, tadi yang disampaikan untuk di tempat penjualan hewan kurban tempat kami melaporkan saat ini, 70% penjualan ini dilakukan lewat streaming, sementara 30% lainnya ini adalah masyarakat yang ingin datang langsung untuk memastikan dari hewan kurban atau kondisi hewan kurban yang ada di kandang, memastikan apakah yang dibeli ini memang betul-betul bisa dibeli dan juga kondisinya prima untuk digunakan berkurban pada Hari Raya Idul Adha. Kika Madona, Cilmi, Andrian Tovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.